Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan belajar tentang tema 7 kepemimpinan untuk kelas 6 semester kedua. Kepemimpinan kata dasarnya adalah pimpin, dimana kita semuanya pasti pernah menjadi orang yang memimpin atau yang dipimpin. Oleh karena itu, buat anak-anakku sekalian, pahami kalimat dengan istilah kepemimpinan yang pastinya kalian sudah terbayang bahasa tersebut, yaitu berkaitan dengan bagaimana kita nanti kelak setelah dewasanya kalian bisa menjadi seorang pemimpin dari lingkungan tempat tinggal kalian. Pemimpin di sekitarku untuk subtema 1 bahasa Indonesia. Di sini pemimpin biasanya diidentikan dengan bahasa-bahasa yang sering disampaikan melalui podium ataupun melalui tempat-tempat di mana seorang pemimpin itu berbicara di tempat umum, yaitu dengan istilah pidato. Pengertian dari pidato. Pidato adalah kegiatan berbicara yang berisi informasi yang disampaikan kepada orang banyak. Saat berpidato diperlukan adanya orator dan audiensi. Apa itu orator? Orator adalah orang yang berpidato. Sedangkan audiensi adalah orang yang mendengarkan orator berpidato. Coba kalian nanti lihat di buku tema 7 bagaimana seorang Bung Tomo dalam mengobarkan semangat juang arek-arek Surabaya dengan orasinya, dengan pidatonya, dengan bahasanya yang begitu berapi-api, yang mampu memberikan semangat kepada para pahlawan di 10 November dalam rangka mengusir para penjajah yang ingin kembali menjajah bangsa Indonesia. Oleh karena itu, baca dengan teliti isi pidato Bung Tomo dalam mengobarkan semangat juang arek-arek Surabaya di buku tema 7 dan temukan informasinya. Andai pun kalian sudah bisa membacanya, coba dengan nada yang seolah-olah kalian ini adalah seorang Bung Tomo yang begitu lantangnya dan tegasnya memberikan semangat kepada para pahlawan 10 November saat itu. Berikutnya kita akan belajar tentang muatan IPA, yaitu perbandingan fisik sebelum, saat, dan setelah pubertas. Manusia dalam kehidupannya pasti mengalami apa yang disebut dengan pertumbuhan. Apa itu pertumbuhan? Pertumbuhan itu perubahan yang terjadi pada setiap manusia, di mana mengalami bertambah besar, bertambah tinggi, bahkan bertambah lebar. Itu yang disebut dengan pertumbuhan, di mana kalian pastinya sekarang ini masih dalam keadaan posisi anak-anak. Artinya kalian itu masih anak-anak, di mana kalian itu pastinya segala apapun dibilang anak-anak itu karena kalian itu masih menggantungkan apapun yang menjadi tanggung jawab kalian itu terhadap kedua orang tuanya. Nah, pada masa anak-anak, artinya sebelum pubertas, ini kalau kita lihat postur tubuh dari gambar yang ada ini, dikatakan anak-anak jika kalian itu dulu merasakan seperti ini. Artinya dengan pakaian yang serba apa kata orang tua, dengan dandanan seperti keinginan orang tua, terus dari penampilan dan lain sebagainya. Biasanya
orang tua kalian itu membantu kalian dalam berdandan. Artinya kalian pastinya masih belum bisa melakukan apa yang menjadi kebutuhan kalian dalam hidup ini tanpa bantuan dari orang tua. Nah, ini yang disebut dengan masa anak-anak. Masa anak-anak sudah selesai, nanti kalian akan masuk masa remaja. Nah, masa remaja inilah kalian akan mengalami apa yang disebut saat pubertas atau pubertas. Dan setelah dewasanya, kalian akan berubah menjadi anak yang mungkin lebih sempurna karena pada saat kalian sudah dewasa, pastinya apapun itu akan tergantung pada keinginan kalian, karena sudah bisa memilih mana yang harus digunakan dalam pakaian, bagaimana cara dandan yang lebih menarik, dan bagaimana pada saat kalian berbicara dengan siapapun itu pastinya lebih jauh mengedepankan untuk dipikir terlebih dahulu daripada berbicara. Dan beda dengan pada saat kalian masih anak-anak, yang pastinya kalian itu masih diajarkan apapun sesuai dengan keinginan orang tua. Di sini pada saat perkembangan tubuh waktu masih anak-anak, kalian hanya bisa melakukan hal-hal yang sifatnya itu untuk pondasi kalian pada saat nanti usia puber dan dewasa. Kalian sudah membeli kainnya, di mana kalian pada saat usia anak-anak itu harus mampu membaca, berhitung, dan pastinya di saat kalian masih anak-anak itu sama seperti pada saat masa puber dan dewasa, juga mengalami rasa sedih dan rasa malu. Nah, semuanya ini bisa kamu lakukan. Belajar membaca, berhitung itu butuh orang lain. Di sini orang lain yang terdekat dengan kalian adalah diantaranya orang tua dan guru kalian. Artinya masa anak-anak adalah masa yang sangat bagus untuk belajar, karena di usia anak itu biasanya apa yang diajarkan oleh guru ataupun orang tua kalian itu susah sekali untuk dilupakan, artinya akan diingat-ingat selalu sepanjang masa. Oleh karena itu, jangan sampai kalian terbuang masa anak-anak ini dengan hal-hal yang sifatnya tidak bermanfaat. Pada saat remaja, kalian sudah mulai belajar menata diri sesuai dengan tontonan, sesuai dengan apa yang dibaca, sesuai dengan apa yang dilihat. Nah, masa remaja ini adalah masa di mana kalian menentukan kehidupan kelak, apakah kalian itu bisa menjadi anak yang baik ataupun sebaliknya menjadi kurang baik, tergantung pada saat kalian itu masuk usia remaja, di mana remaja itu biasanya hanya mengedepankan keinginan sendiri tanpa melihat atau tanpa mempertimbangkan resiko-resiko yang bakal terjadi. Nah, pada masa remaja ini manusia akan mengalami apa yang disebut dengan pubertas. Pubertas ditandai dengan terjadinya perubahan fisik, pola pikir, dan pematangan fungsi organ reproduksi manusia. Dan perubahan fisik yang kalian alami belum tentu sama dengan teman kalian alami pada umur yang sama. Artinya antara teman yang satu dengan yang lain, walaupun usianya sama, belum tentu perubahan fisik itu akan terjadi hampir sama persis. Pastinya akan berbeda-beda tergantung dari asupan makanan yang dimakan oleh teman kalian ataupun pergaulan yang ada di lingkungan kalian yang bisa membentuk perubahan fisik kalian. Oleh karena itu, yang terpenting jangan sampai di usia remaja ini kalian, andaikan nanti sudah merasakan usia pubertas, berarti kalian jangan sampai salah pergaulan atau salah mengkonsumsi makanan dan minuman yang tidak mendukung terhadap pertumbuhan fisik kalian. Nah, setelah dewasa, pada masa dewasa artinya
sudah melewati masa pubertas, di mana masa dewasa ditandai dengan melambatnya pertumbuhan dan perkembangan manusia. Manusia dewasa sudah dapat berpikir secara matang. Artinya nanti kalian juga akan mengalami masa dewasa di mana kalian itu semuanya begitu sudah masuk usia dewasa, biasanya sudah selesai di sekolah tingkat jenjang SMA, akan masuk di dunia yang pendidikannya lebih tinggi atau kuliah. Kalian baru akan merasakan kematangan usia, apalagi kalian menemukan teman-teman yang mungkin bisa mengajak kalian ke arah positif, yang pastinya nanti kematangan berpikir kalian itu akan mengarah kepada hal-hal yang bernilai manfaat. Tapi sebaliknya, andaikan kalian nanti setelah selesainya SMA ataupun pada saat sekolah SMA kalian salah pergaulan dan lain sebagainya, maka kalian nanti akan menjadi orang yang merugi dan bahkan menjadi korban pergaulan yang pastinya tidak bermanfaat pada saat kalian nanti sudah masuk usia dewasa. Berikutnya adalah kita akan mempelajari tentang SPDP, yaitu pelajaran tentang tangga nada dan interval nada. Nada yang disusun berdasarkan tinggi rendahnya secara berurutan membentuk tangga nada. Jarak antar nada dengan nada lainnya dinamakan interval nada. Nah, di sini ada tabel nada yang sudah disusun sesuai dengan interval nadanya. Andaikan kalian akan mencoba, silakan nanti bisa dengan menggunakan alat musik yang ada di rumah. Andaikan tidak ada, silakan kamu belajar dengan menggunakan lisan untuk menyebutkan nada demi nada yang ada di dalam lagu ataupun di dalam nyanyian-nyanyian yang kalian hafalkan. Andaikan kalian nyanyi ataupun kalian membuat atau menciptakan sebuah lagu, andaikan sesuai dengan nada, biasanya akan terdengar enak dan bahkan akan dapat ditiru oleh orang lain andaikan nada-nada yang ada di dalam lagu tersebut sesuai dengan aturan yang ada. Nah, ini saya coba mencontohkan bagaimana cara membaca nada yang ada di nada dalam sebuah lagu. Satu itu adalah do. Andaikan kita baca, maka caranya do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, di sini di bawahnya ada interval nada, artinya jarak antar nada antara nada yang satu dengan yang lainnya sudah diatur di sini. Ada yang dari do ke re, berarti jarak nadanya adalah 1, re ke mi 1, begitu mi ke fa setengah. Artinya di sini ini sudah tidak boleh sama dengan nada yang berjarak 1, artinya lebih mengurangi bunyi, tidak disamakan dengan nada yang berinterval 1. Oleh karena itu, kalian bisa mencobanya sebenarnya dengan menggunakan alat musik agar lebih jelasnya. Untuk mengetahui jarak pada nada, kita dapat menggunakan tanda kromatik. Apa itu tanda kromatik? Tanda kromatik adalah tanda yang digunakan untuk menaikkan, menurunkan, atau mengembalikan nada yang telah dinaikkan atau diturunkan. Tanda kres, di sini tandanya seperti pagar, adalah tanda kromatik yang berfungsi untuk menaikkan setengah nada. Jadi jika pada saat kalian melihat not balok ataupun melihat nada di mana di situ ada tanda kres, maka nada tersebut yang tadinya taruhlah 1 ditambah dengan tanda kres seperti ini akan menjadi 1,5 nada. Dan sebaliknya ada juga nada yang digunakan untuk menurunkan sebuah nada yang disebut dengan tanda mol, adalah tanda kromatik yang berfungsi untuk menurunkan setengah nada. Artinya nada 1 bisa diturunkan menjadi setengah andaikan diberi tanda mol. Artinya
nada tersebut turun, yang tadinya berinterval 1 menjadi setengah. Nah, perhatikan cuplikan lagu Pantang Mundur yang diciptakan oleh Titiek Puspa. Silakan kalian simak, di buku ada. Ya, itulah lagu Pantang Mundur, memiliki nada dasar D sama dengan Do, yang telah diciptakan oleh Titiek Puspa dengan birama 4/4.
Oleh karena itu, kalian pahami di mana letak tanda kromatis atau tanda crash atau mol yang ada di teks dari lagu Pantang Mundur ini. Silakan kalian bisa untuk melihatnya di situ, apakah ada nada-nada yang naik dan turun. Karena itu kalian bisa mencoba lagi lagu-lagu yang tadi sudah didengarkan bersama-sama. Berikutnya untuk pembelajaran yang kedua, yaitu kita fokus kembali ke bahasa Indonesia tentang pidato. Nah, pidato dikatakan benar jika memiliki unsur-unsur diantaranya. Yang pertama adalah salam pembukaan. Bagian dari teks pidato yang biasanya terletak pada bagian awal yang menjadi pembukaan pidato itu adalah salam pembukaan. Boleh dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kemudian atau dengan yang lain yang bisa digunakan sebagai salam pembukaan. Yang kedua adalah kalimat pembuka. Bagian dari teks pidato berisi kalimat sapaan terhadap audiensi. Audiensi itu adalah orang yang mendengarkan pidato kita. Kita pasti harus menyapa. Jangan sampai pada saat kita melakukan pidato seolah-olah di depan kita nggak ada orang. Padahal orang itu semuanya yang ada di depan kita itu pengen disapa. Seumpama di depan kalian ada ibu kalian yang saya cintai kepada ibunda, atau ada ayahnya yang saya cintai kepada ayahanda, atau di depan kalian ada adiknya dan lain sebagainya, semuanya harus disapa. Jangan sampai mereka itu tidak disapa, karena dengan sapaan itu artinya kamu mengajak untuk mendengarkan isi dari pidato yang nanti kalian akan sampaikan. Oleh karena itu perlu menyapa audien. Nah, siapapun audien yang ada di depan kita, selagi mereka itu adalah pendengar dari pidato kita, maka harus kita sapa. Berikutnya yang ketiga dari unsur pidato itu ada isi. Isi ini adalah bagian yang paling penting, bagian dari teks pidato yang berisi inti dari informasi yang akan disampaikan dan dibicarakan dalam pidato. Maka di sini kita harus mampu menguasai bahasa itu, ada yang sifatnya efektif, dan kalian sudah belajar bagaimana menyampaikan kalimat yang efektif. Harus menggunakan kalimat yang tidak membosankan. Artinya kalau membosankan itu biasanya audien akan bosan mendengarkan apa yang kita sampaikan itu pada saat banyak mengulang istilah, kalimat atau kata yang sama. Nah, biasanya kalian pada saat belajar untuk berbicara di depan teman itu banyakkan menggunakan kalimat saya itu terlalu banyak. Saya di sini akan menyampaikan apa yang sayanya kebanyakan. Nah, itu artinya kalimat yang tidak efektif yang harus kalian hilangkan. Artinya jangan sampai mengulang bahasa atau kalimat atau kata yang membuat para audien itu menjadi bosan mendengarkannya. Nah, terakhir ada kalimat penutup. Kalimat penutup itu adalah bagian dari teks pidato yang berisi simpulan, harapan, dan permintaan maaf kepada audiensi jika ada kesalahan dalam berkata dan juga menyinggung pembaca. Nah, di kalimat penutup ini sebagai rasa hormat dan keinginan kalian dalam berpidato, bahwa kalian itu memiliki tujuan. Apa sih yang membuat kalian harus berbicara di depan audien? Ada harapan apa, ada permintaan apa, ada simpulan apa yang harus kalian sampaikan juga. Khawatir audien itu lupa terhadap isi dari pidato kita yang mungkin terlalu banyak atau terlalu bahasanya terlalu luas sehingga perlu disimpulkan. Terus kita sampaikan harapannya apa, dan jangan lupa andaikan kalian merasa membuat audien itu menjadi tidak betah di depan kalian harus minta maaf dengan audien. Jangan sampai kalian merasa bahwa kalian itu selama berbicara itu merasa tidak mengganggu perasaan dari orang yang kita ajak untuk mendengarkan isi dari pidato kita.
Yang terakhir adalah salam penutup, yang kelima. Salam penutup ini bagian dari akhir teks pidato yang menjadi penutup pidato. Biasanya kalau kita menggunakan kalimat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, atau cukup sekian dan terima kasih. Nah, itu juga boleh, nggak apa-apa, cuman itu kurang menunjukkan kalimat salamnya, tapi lebih afdolnya kita harus menggunakan salam penutup. Andaikan di awal kalian itu menggunakan assalamualaikum, maka di akhir pidato kalian itu harus menggunakan salam penutup seperti yang tadi saya sampaikan, yaitu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan seterusnya. Sekarang kita kembali lagi ke muatan IPA, yaitu tentang pubertas, di mana orang tua kalian itu harus punya peran di saat kalian itu sudah masuk usia pubertas. Yang pertama, peran orang tua diperlukan dalam menyikapi masa pubertas. Kenapa? Karena orang tua itu pastinya dengan kesibukannya itu terkadang suka lupa bahwa anak-anaknya itu sudah bertambah usia, sudah berbeda, tidak seperti waktu sebelum masuk masa pubertas yang mungkin tidak disadari oleh orang tua. Oleh karena itu orang tua perlu berperan agar anak-anak kita atau kalian tidak salah pergaulan dalam menyikapi tentang pubertas ini. Yang pastinya andaikan kalian perempuan, andaikan ada hal-hal yang membuat kalian merasa lain pada diri kalian baik secara fisik maupun secara mental, maka yang perempuan harus curhat kepada ibunya atau kepada saudara perempuannya yang lebih tua dari kalian. Andaikan kalian laki-laki, terbukalah dengan orang tua perempuan, tidak apa-apa, dengan orang tua laki-laki juga tidak apa-apa. Peran orang tua yaitu memberikan pemahaman kepada kita mengenai perubahan-perubahan yang baru saja terjadi dalam diri kita. Jadi kalian harus terbuka dengan orang tua kalian, karena orang tua kalian pastinya sudah pernah mengalami masa pubertas dan harus bagaimana menyikapinya pada saat kalian mengalami perubahan-perubahan yang membuat kalian harus dibimbing oleh orang tua kalian, dimana kalau perempuan sudah mengalami menstruasi itu seperti apa, dan setelah menstruasi harus bagaimana. Laki-laki juga sama, pada saat masuk masa pubertas itu kan ditandai dengan mimpi basah. Nah, kalian harus bagaimana? Harus bertanya kepada orang tua kalian atau saudara kalian yang lebih tua yang sudah mengalami masa pubertas. Jangan diam saja, karena dikhawatirkan kalian itu akan terbiasa dengan hal-hal yang buruk di saat masa pubertas, tidak ada yang mengarahkan ke arah yang lebih baik atau yang positif. Nah, menurut kalian apakah penting peran orang tua dalam perkembangan masa pubertasmu? Nah, kemukakan pendapatmu. Nah, kamu bisa berdiskusi dengan orang tua sambil makan atau menjelang tidur yang masih ditemenin sama orang tuanya untuk tidur. Kamu berbicara saja tentang keadaan-keadaan kamu, karena di situ peran orang tua itu sangat penting untuk mengawal kalian pada saat kalian itu mengalami masa pubertas. Berikutnya kita akan mempelajari tentang muatan PKN, makna sila pertama Pancasila dan menerapkannya sehari-hari. Pancasila yang pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Sila tersebut mengandung arti bahwa bangsa Indonesia percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Artinya kalian harus memiliki pengakuan terhadap adanya Tuhan yang Maha Esa di negara yang kita cintai ini. Adalah dasar utamanya adalah Pancasila, di mana sila pertama itu adalah berketuhanan. Nah, artinya andaikan kalian tidak mengakui adanya ketuhanan yang Maha Esa, berarti kalian bukan termasuk dari bagian dari bangsa Indonesia. Oleh karena itu, jangan sampai kalian tidak mengenal siapa yang menciptakan kamu, siapa yang membesarkan kamu, siapa yang membuat kamu mengalami masa pubertas, dan siapa yang menyelamatkan kehidupan kalian, siapa yang memberikan keuntungan kepada kalian sehingga kalian menjadi anak yang berguna. Itu semuanya karena adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menentukan kehidupan kita setelah kita berusaha.
Berikutnya adalah nilai-nilai yang terkandung pada sila pertama Pancasila. Yang pertama, melaksanakan ibadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Yang kedua, mengembangkan sikap saling menghormati, menghargai, dan bekerja sama antar pemeluk agama. Yang ketiga, tidak memaksakan suatu agama kepada orang lain. Nah, ini adalah nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama di Pancasila, yaitu melaksanakan ibadah, mengembangkan sikap menghormati, dan tidak memaksakan agama kepada orang lain. Berikutnya adalah kita akan mempelajari tentang muatan IPS, yaitu peran Indonesia di ASEAN dalam bidang ekonomi. Kita tahu bahwa ASEAN itu adalah organisasi yang berada di Asia Tenggara. Di antaranya Indonesia itu adalah negara yang ikut mendirikan adanya ASEAN yang diawali dari 5 negara dan sekarang sudah berjumlah keseluruhan menjadi 11 negara. Yang pertama, peran Indonesia di ASEAN dalam bidang ekonomi adalah menerapkan tarif khusus terhadap barang dan jasa sesama negara ASEAN. Yang kedua, mendorong penanaman modal di negara-negara ASEAN. Mengembangkan wilayah-wilayah yang berpotensi dalam bidang perkebunan, perikanan, dan pariwisata. Selanjutnya, mendukung kegiatan yang dilakukan oleh badan peneliti di bidang pertanian, mendirikan proyek industri yang dikelola bersama. Ini adalah peran negara kita di ASEAN, yaitu dalam rangka meningkatkan ekonomi yang bernuansa kebangsaan, kerakyatan. Khususnya di negara kita perlu adanya kerjasama dengan negara-negara lain agar penduduknya di Indonesia itu mendapatkan nilai tambah minimal dengan adanya kegiatan yang tadi sudah kita bacakan bersama. Bangsa Indonesia tidak mengalami keterpurukan dalam ekonomi. Andaikan mengalami keterpurukan, maka Indonesia tidak akan pernah maju, bahkan akan mengarah ke negara miskin. Nah, itu mudah-mudahan tidak akan terjadi karena di Indonesia itu semua sumber-sumber daya alam terpenuhi, tinggal dikelola dan kita harus sama-sama mendukung program pemerintah dalam rangka bekerja sama dengan negara-negara anggota ASEAN yang pastinya intinya untuk meningkatkan ekonomi, bahkan meningkatkan kesejahteraan bagi bangsanya sehingga bangsa Indonesia termasuk negara-negara yang maju nantinya. Kembali lagi ke muatan bahasa Indonesia yang masih terkait dengan masalah pidato. Bagaimana cara mengidentifikasi teks pidato? Yang pertama, tentukan topik atau tema pidato. Topik atau tema sebaiknya disesuaikan dengan momen tertentu sehingga mempunyai arti dan kegunaan bagi pendengar. Artinya, pada saat kita mau berpidato, lihat di saat kalian minta untuk berpidato, momen apa yang sedang terjadi atau sedang ada acara apa atau undangan kalian harus hadir dan berpidato itu dalam rangka apa, harus disesuaikan. Contoh, pada saat kalian harus melakukan pidato tentang kemerdekaan Indonesia, maka kalian harus memilih topik atau tema itu yang berhubungan dengan perjuangan, dengan kemerdekaan, dan lain sebagainya. Jangan sampai kalian mengambil judul di lain dari tema yang ada di saat kalian harus diundang. Kemudian setelah menemukan topik dan tema, kumpulkan referensi bacaan. Referensi pidato dapat diperoleh dari pengalaman, hasil penelitian, imajinasi, ensiklopedia, atau internet. Ingat, mintalah bantuan guru atau orang tuamu jika kamu merasakan kesulitan. Artinya, pada saat kalian membuat sebuah pidato, setelah kalian menemukan judulnya yang tepat apa, nah kalian harus secepatnya mencari referensi bacaan dari pidato yang akan kalian sampaikan. Bisa melalui internet, bisa melalui buku bacaan, bisa melalui ensiklopedia, atau kalian bisa berdiskusi dengan orang tua atau dengan guru-guru kalian. Kemudian
kalian harus bisa membuat rancangan teks pidato. Kira-kira dalam pidato itu yang akan kalian sampaikan itu apa saja, itu dirancang agar tidak melakukan pemubadiran kalimat ataupun isi dari yang akan kalian sampaikan. Biasanya orang akan jenuh pada saat harus mendengarkan isi pidato dari seseorang karena terlalu banyaknya isi materi itu tanpa adanya intisari yang harus kalian kumpulkan. Nah, di antaranya di sini harus dirancang rancangannya seperti salam pembukanya seperti apa, kalimat pembukanya seperti apa, isinya seperti apa, kalimat penutupnya seperti apa, dan salam penutup. Kemudian setelah itu rangkailah pidato. Rangkailah pidato, rancangan teks pidato yang harus kalian buat adalah kalian harus merangkai kalimat demi kalimat. Rancangan teks pidato yang telah dibuat sebaiknya dirangkai. Nah, di sini menjadi teks pidato yang utuh. Perhatikan kalimat efektif tadi sudah disampaikan, dan gunakan kata-kata baku saat menyusun pidato. Nggak boleh bahasa-bahasa yang biasa kamu sampaikan dalam pergaulan itu sampai sering muncul pada saat kalian berpidato. Itu pastinya kalau kita menggunakan bahasa yang tidak baku, biasanya orang akan malas mendengarkannya, atau ada bahasa-bahasa yang banyakkan audien tidak memahami isi teks pidato kita, kemungkinan mereka akan bosan dan sungkan mendengarkan isi dari teks pidato kita. Maka gunakanlah kalimat efektif dalam merangkai isi dari sebuah teks pidato. Nah, setelah itu kemudian untuk berlatihlah membaca teks pidato yang sudah kalian buat, yaitu saat perhatikan pelafalan dan intonasinya. Nah, biasanya bisa kamu lakukan di depan cermin untuk melatih mental kalian agar kalian itu tidak ngedown atau tidak, bahasanya tidak minder. Kalian harus banyak latihan di depan cermin, ya. Nah, terus jangan lupa pelafalannya dan intonasinya. Pada saat kalian harus bertanya, maka intonasinya seperti apa. Pada saat kalian berkobar-kobar dalam isi pidatonya itu, nah kalian nadanya harus seperti apa. Itu yang membuat audien itu akan tertarik dengan isi pidato kita. Lanjut kita ke muatan PPKN. Makna sila kedua Pancasila dan penerapannya sehari-hari. Kita tahu bahwa isi dari sila kedua itu adalah peri kemanusiaan yang adil dan beradab. Setiap tindakan pemimpin harus berdasarkan peri kemanusiaan yang adil dan beradab sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua dari Pancasila. Nilai-nilai dari sila kedua adalah yang pertama, mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban setiap manusia tanpa membedakan ras, suku, dan agama. Yang kedua, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Yang ketiga, mengembangkan sikap tenggang rasa. Yang keempat, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Yang kelima, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Yang keenam, berani membela kebenaran dan keadilan. Itu adalah nilai-nilai yang terkandung di dalam sila kedua dari Pancasila. Tadi yang pertama adalah ketuhanan, yang kedua adalah peri kemanusiaan yang harus kita kedepankan kalau kita ingin menjadi seorang pemimpin. Diantaranya harus berketuhanan, yang kedua harus berperi kemanusiaan. Nah, nilai-nilainya sudah kami sebutkan satu persatu, di antara sila pertama dan sila kedua sudah saya sampaikan. Berikutnya adalah IPS, yaitu peran Indonesia di ASEAN dalam bidang politik. Nah, yang pertama, menggagas dibentuknya Komunitas Keamanan ASEAN, ASEAN Security Community atau disingkat ASC. Nah, peran Indonesia dalam membantu menanggulangi tindak kejahatan ataupun
kriminalitas yang ada di negara ASEAN, agar negara ASEAN itu aman, terkendali, tidak terjadi dari gangguan-gangguan yang mungkin bisa merugikan negara di keanggotaan ASEAN. Yang kedua, membantu perdamaian negara-negara yang berkonflik seperti Kamboja dan Vietnam. Peran Indonesia dalam peristiwa tersebut adalah sebagai penengah perundingan damai antara Kamboja dan Vietnam pada tahun 1977 hingga 1979. Nah, ini Kamboja pernah konflik dengan Vietnam, karena antara Kamboja dan Vietnam ini dibatasi oleh daratan yang pastinya satu sama lain saling berebut untuk menguasai wilayah-wilayah ini, terutama wilayah yang ada di pinggir pantai ini. Karena itu, untuk menengahi agar tidak terjadi konflik, maka Indonesia sebagai penengahnya untuk melakukan perundingan damai. Dan alhamdulillah sudah bisa ditangani, dan Indonesia lah yang ikut berperan dalam konflik tersebut untuk didamaikan. Melaksanakan Jakarta Informal Meeting yang bertujuan untuk mendamaikan pihak yang berkonflik di Kamboja. Indonesia mengirimkan pasukan perdamaian dan mengusulkan diadakannya pertemuan yang disebut dengan Jakarta Informal Meeting. Sebagai negara yang menjunjung asas demokrasi, Indonesia mendorong pemerintah negara ASEAN untuk memajukan prinsip-prinsip demokrasi. Kemudian mengusulkan pembentukan Badan HAM ASEAN. Peran ini diwujudkan Indonesia dengan mengajak negara-negara ASEAN melindungi hak asasi warga negaranya. Bahasa Indonesia, kita kembali lagi kepada mengidentifikasi teks pidato. Yang pertama, saat berpidato, orator harus menguasai teks pidato yang akan disampaikan. Yang kedua, sebelum berpidato, orator harus mempersiapkan teks pidato. Yang pertama, tentukan tema pidato. Yang kedua, kumpulkan referensi. Yang ketiga, susunlah kerangka pidato. Nah, kerangka pidato harus disusun sesuai dengan struktur pidato, yaitu salam pembuka, kalimat pembuka, bagian isi, kalimat penutup, dan salam penutup. Ini tadi sudah kita sampaikan, kita bahas bersama. Ini adalah langkah-langkah atau apa yang harus kalian lakukan pada saat kalian akan melakukan pidato. Maka yang pertama, tentukan tema, kumpulkan referensi, susunlah kerangka pidato. Muatan SPDP, kembali lagi ke SPDP. Tangga nada merupakan nada-nada yang disusun berdasarkan tinggi dan rendahnya. Interval nada adalah rentang antar satu nada dengan nada yang lain. Tangga nada yang biasa ada dalam lagu adalah tangga diatonis mayor. Nah, kalian bisa membacanya kembali di buku tema 7 yang di dalamnya ada tangga diatonis mayor dan tangga diatonis minor, di mana biasanya tangga diatonis mayor itu isi dari teksnya itu adalah bersifat riang atau gembira, beda dengan minor yang pastinya bernuansa sedih. Berikut cara untuk mengidentifikasi lagu dengan tangga diatonis mayor. Amati nada dasar dan interval lagu. Misalnya dalam lagu bertangga nada mayor, nada dasarnya yang digunakan adalah do dengan interval jarak nada 1, 1 setengah, 1, 1, 1 setengah. Menyanyikan lagu dengan ketukan yang tepat. Dengan menyanyikan lagu, maka kamu akan memahami sifat lagu tersebut. Nah, ini salah satu dari tangga nada mayor Manuk Dadali. Nah, kalian boleh lihat di YouTube bagaimana cara menyanyikannya. Manuk Dadali ini adalah salah satu lagu yang menggunakan nada mayor. Kembali lagi ke muatan IPA, yaitu kegiatan positif pada masa pubertas. Masa pubertas sebaiknya diisi dengan kegiatan yang positif, misalnya mengikuti latihan bela diri, sepak bola, atau cabang olahraga lainnya.
membuat kerajinan tangan, dan mengikuti kursus tari, musik, atau melukis. Kegiatan positif juga dapat diisi dengan membantu orang tuamu. Selain untuk meringankan pekerjaan mereka, membantu orang tua juga merupakan salah satu cara untuk melatih kemandirian. Ini adalah kegiatan positif di mana di usia pubertas itu kalian harus bisa melakukan atau mengarahkan apa yang menjadi kebaikan kalian ke depan, maka harus melakukan hal-hal yang bersifat positif. Muatan PKN, manfaat penerapan sila pertama dan kedua. Sila pertama Pancasila bermakna tidak ada seorang pun yang boleh memaksa suatu agama kepada orang lain. Bahkan seorang pemimpin sekalipun tidak bisa memaksakan kepada warganya untuk pindah agama ataupun mengikuti agama apapun yang ada di negara Indonesia ini. Yang kedua, menjunjung tinggi sikap tegang rasa dan membantu sesama manusia meskipun berbeda agama. Berarti kita sudah menerapkan nilai-nilai sila pertama dan kedua Pancasila sehingga terciptalah masyarakat yang harmonis dan damai. Kembali lagi ke muatan SBDP, tangga nada dan interval nada. Tangga nada dionis minor adalah tangga nada yang memiliki susunan nada yaitu 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Lagu dengan tangga dionis minor memiliki ciri-ciri antara yang bersifat sedih dan biasanya diawali dan diakhiri dengan nada A sama dengan La. Contohnya gugur bunga, syukur, dan himne guru. La 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 do si la, dari yakinku teguh. Nah, itu salah satu dari lagu dengan tangga nada diatonis minor. Beda dengan mayor. Kalau mayor gembira, sedangkan kalau minor itu adalah bersifat sedih. Nah, kalian bisa menyanyikan lagu ini. Ini adalah lagu dengan tangga nada bukan mayor tapi minor ya. Yamko Rambe Yamko dari Irian Jaya dengan nada C sama dengan Do, sedangkan yang minor biasanya adalah A sama dengan La atau diawali dengan nada La. Nah, sedangkan kalau yang mayor biasanya dengan menggunakan nada C sama dengan Do.